Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Didi Tulik. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Mualaf ini ya, selalu berbicara tentang hal-hal yang mereka tidak tahu. Hal-hal yang mereka tidak pernah pahami di keyakinannya yang dulu. Tapi mereka sok-sokan menjadi ahli supaya kelihatan pintar bagi orang-orang yang memuja mereka, tapi tidak bagi kita. Nah, kali ini Ustadz Felix Xiao kedapatan berbohong. Dia menyampaikan sejarah yang salah mengenai asal-usul Tuhan Yesus. Sebelumnya, mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Sejarahnya, Yesus itu lahir di kota Nazaret. Nazaret. Namanya kota apa? Nazaret. Maka zaman dulu orang-orang itu dinamakan berdasarkan tempat lahirnya. Seharusnya para mualaf ini ya, kalau sudah mendapat gelar ustadz, yang dibahas dan diajarkan seharusnya adalah ajaran agamanya yang sekarang, bukan agamanya yang dulu. Untuk apa memperkuat iman jemaat dengan cara menjelek-jelekkan keyakinannya yang dulu atau keyakinan orang lain? Jadi memperkuat iman jemaat dengan cara menjelek-jelekkan iman orang lain. Ini aneh bagi saya. Nah, inilah yang dilakukan oleh mereka ini, kaum mualaf. Nah, apa yang dilakukan oleh Ustadz Felix Xiao tidak ubahnya seperti yang disampaikan oleh Donditan, Kainama, Nandar, dan lain sebagainya ya. Dan mereka ini berbicara mengawur tentang hal-hal yang mereka tidak pahami. Seharusnya yang disampaikan oleh Ustadz Felix Xiao itu adalah pengetahuan dasar di sekolah minggu. Anak-anak sekolah minggu kalau ditanya mengenai asal-usul Tuhan Yesus, pasti mereka tahu. Dari kota mana dia berasal, pasti dia tahu. Nah, ini katanya anaknya pendeta ya, ustadz yang sudah besar. Tapi hal-hal yang standar, yang dasar saja, dia tidak tahu dan ngarang-ngarang cerita. Lah masa iya Yesus itu disebut orang Nazaret karena dia dilahirkan di Nazaret. Di mana ayat Alkitab atau sejarah atau literatur Kristen yang mengatakan Yesus lahir di Nazaret? Pasti yang dibaca oleh Ustadz Felix Xiao ini sejarah yang lain, sama seperti si bangkai ini ya. Nah, mari kita bersama-sama melihat fakta apakah benar Yesus itu lahir di Nazaret. Mari kita melihat Alkitab ya. Mari kita membuka Matius pasal yang kedua ayat yang pertama. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Jadi, menurut Alkitab, Yesus dilahirkan di sebuah kota yang bernama Bethlehem. Ini sangat-sangat jelas, spesifik ya, tidak memakai bahasa kiasan atau hal-hal yang lain. Tapi ini sungguh sangat-sangat jelas bahwa Yesus dilahirkan di Bethlehem, bukan di Nazaret. Lalu kenapa kok Yesus disebut sebagai orang Nazaret? Yang pertama, karena kedua orang tuanya, jadi ketika Sang Firman menjadi manusia, Sang Firman mengambil wujud manusia itu dilahirkan oleh seorang perawan yang tunduk dan taat terhadap hukum Taurat karena dia adalah orang Israel asli. Dan baik Yusuf maupun Maria itu keduanya berasal dari Nazaret. Mari kita bersama-sama melihat Alkitab di dalam Lukas pasal yang kedua ayat 1 sampai 5. Saya bacakan. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia.
Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Nah, di sini dikatakan bahwa Yusuf dan Maria itu berasal dari kota kecil, kota yang sangat sederhana, yaitu Nazaret. Jelas kan bahwa Yesus disebut sebagai orang Nazaret karena kedua orang tuanya berasal dari Nazaret. Kemudian yang kedua, karena dia dibesarkan di Nazaret. Mari kita membuka Matius pasal yang kedua, ayat 19 sampai 23. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes, ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Jadi Yesus disebut orang Nazaret karena dua hal. Maria dan Yusuf berasal dari Nazaret. Yang kedua, Yesus dibesarkan di Nazaret. Jadi ini alasan kenapa dia disebut sebagai orang Nazaret. Jadi tolong deh cari anak sekolah minggu, kemudian ditanya, Yesus asalnya dari mana? Pasti dia bilang dari Nazaret. Itu bukan karena dia dilahirkan di Nazaret, tapi karena hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi. Itulah kenapa ya, menutup mulut itu lebih baik daripada membuka mulut, tapi yang keluar adalah hal-hal yang tidak berguna dan tidak membangun, karena yang disampaikan adalah hal-hal yang tidak dia ketahui. Jadi inilah komplotan-komplotan mereka itu ya. Dan mereka ini dianggap sebagai orang pintar bagi para pemujanya, para pengikutnya. Padahal bagi kita, ya elah, kita tahulah kualitas para mualaf ini. Sekian dari saya. Shalom, salam waras. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.